Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode kali ini. Pada video kali ini, saya akan mengulik atau membahas tentang tiga peristiwa sejarah yang ada di Indonesia ya ini. Nah, nanti kita akan bersama ketiga narasumber kita. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 poin ya. Yang pertama itu ada perjanjian Linggarjati, kemudian yang kedua nanti ada agresi militer 1, kemudian nanti ada perjanjian Renville. Nah, dari ketiga tadi kita akan bahas satu persatu bersama ketiga narasumber kita. Nah, kita langsung saja ke pembahasan pertama yaitu perjanjian Linggarjati ini. Nah, ini menurut Mas Fajar gimana ini? Oke, terima kasih Mas Lutfi. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu perjanjian Linggarjati. Jadi perjanjian Linggarjati atau perjanjian Kuningan adalah suatu perjanjian antara Indonesia dengan pihak Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perjanjian tersebut menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Oke, nah dari penjelasan singkat tadi, nah kira-kira ada nggak nih pihak yang terlibat dari perjanjian tersebut? Oke, jadi ada 3 pihak yang terlibat dalam perjanjian ini. Yang pertama dari pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh A.K. Ghani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Rum. Dari pihak Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max van Paul, H.J. van Mook, serta F. de Boer. Dan untuk dari pihak Inggris ada Lord Gillian sebagai penanggung jawab atau mediator. Oke, dari penjelasan Mas Fajar tadi, otomatis perjanjian Linggarjati itu ada nih hasil perundingan atau pembahasan. Nah, ini gimana ini Mas Fajar? Jadi ada 4 hasil dari perjanjian ini ya. Jadi untuk yang pertama itu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Untuk yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Untuk yang terakhir ada dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Oke, nah ini menurut yang saya baca sendiri ya teman-teman. Ternyata perjanjian Linggarjati itu juga memiliki dampak yang buruk yang nanti ngarahnya kepada pelanggaran perjanjian. Dan yang menurut saya baca sendiri ternyata pelanggaran perjanjian ini ada hubungannya dengan agresi militer 1. Nah ini gimana Mas Ridwan? Sebelumnya terima kasih. Agresi militer 1 itu adalah operasi militer Belanda di Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi Produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Oke, nah ini dimulainya operasi militer gimana nih Mas Ridwan? Pada malam 20 Juli di istana di mana Gubernur Jenderal Ilham Ardin mengumumkan pada wartawan dimulainya aksi polisionil Belanda adalah serangan di beberapa daerah seperti di Jawa Timur, bahkan telah dilancarkan tentara Belanda. Fokus serangan tentara Belanda ada di 3 tempat yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Spesialis Troepen atau yang disingkat KST, di bawah Westerling yakini berpangkat kapten. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan.
Oke, nah kira-kira dari peristiwa operasi militer tadi, adakah ini campur tangan dari PBB ini? Menurut Mas Ridwan gimana? Eh, Tentunya pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer yang dilaksanakan Belanda ke PBB ya. Karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu perjanjian Linggarjati tadi. Oke teman-teman, jadi tadi penjelasan dari narasumber kita yaitu Mas Ridwan. Nah kita akan lanjut ke perjanjian Renville yang akan dijelaskan oleh narasumber kita Mas Septia. Nih gimana Mas Septia? Oke, terima kasih Mas Lutfi. Ya. Untuk perjanjian Renville sendiri adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Ya. Ya. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan antara atas perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antar wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut garis Van Mook. Nah dari peristiwa tadi, nah menurut saya yang baca juga ini ada gencatan senjata ini. Gimana Mas Acep? Oke, untuk gencatan senjata ini pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatangannya persetujuan Renville. Tetapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI. Dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda ya, seperti yang terjadi di antara Karawang dan Bekasi, mungkin seperti itu gencatan senjatanya. Oke, dari peristiwa itu tadi juga kira-kira ada nggak pihak yang hadir dalam perjanjian Renville tersebut? Untuk yang hadir pada perundingan Renville itu delegasi Indonesia terdiri dari Ketua Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Wakil Mr. Ali Sastroamidjojo dan Agus Salim. Untuk anggotanya Dr. Leimena, Mr. Latu Harmahari, dan Kolonel TB Simatupang. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Itu yang datang. Ya. Nah, ini sama seperti perjanjian Linggarjati tadi ya, sama-sama perjanjian. Nah, ini kira-kira isi dari perjanjian Renville ini gimana ini? Untuk isi dari perjanjian setelah disepakati pada 17 Januari 1948, perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Nah, untuk yang kedua itu disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Oke. Nah, untuk ketiga itu TNI harus ditarik mundur dari daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Oke, nah dari beberapa peristiwa yang dijelaskan oleh Mas Asep tadi, nah kira-kira ada nggak ini dampak dari perjanjian tersebut? Untuk dampaknya sendiri, berakhirnya agresi militer Belanda 1 dan disetujuinya perjanjian Renville mengubah arah perpolitikan Indonesia. Golongan kiri yang selama awal kemerdekaan ditempatkan dalam struktur pemerintahan mulai tersingkir. Tersingkirnya golongan kiri merupakan cikal bakal terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Di tengah konflik yang masih terjadi antara pihak Belanda dan Republik ya, perjanjian Renville mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia
yang telah diakui secara de facto sangat merugikan pihak Indonesia. Wilayah-wilayah penghasil kebutuhan pokok telah dikuasai oleh pihak Belanda yang menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk, terlebih ketika Belanda melakukan blokade ekonomi. Pemblokadean ekonomi merupakan salah satu taktik pihak Belanda untuk melemahkan Indonesia. Oke. Eh, Ada lagi, Mas? Ya masih ini. Oh, masih. Untuk, Oke. untuk perjanjian ini juga mengakibatkan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong, ya, di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kondisi ini melahirkan peristiwa Long March Siliwangi. Nah, ini sebuah perjalanan panjang ya, perjalanan panjang antara tentara divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dampak dari peristiwa ini melahirkan sebuah pemberontakan oleh Kartosuwiryo dan pasukannya yang tidak ingin keluar dari Jawa Barat yang saat itu berada di kekuasaan Belanda untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Begini itu. Oke, ternyata dari beberapa peristiwa yang dijelaskan oleh Mas Fajar, terus ada Mas Ridwan juga, dan ada Mas Asep, ternyata ada beberapa peristiwa yang ada hubungannya juga antara seperti tadi perjanjian Linggarjati dengan agresi militer 1, kemudian di perjanjian Renville ternyata juga peristiwanya cukup panjang nih teman-teman. Nah mungkin itu tadi ya teman-teman yang dijelaskan oleh narasumber kita. Sebelumnya terima kasih buat Mas Fajar, terima kasih buat Mas Ridwan dan Mas Asep yang sudah datang dalam talkshow atau episode kali ini dalam membahas peristiwa-peristiwa penting di Indonesia. Nah mungkin itu teman-teman yang dapat kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup episode pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.